Universitas Telkom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini ketemu lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang domain dan hosting ya. Nah, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang hosting atau teknologi hosting untuk website ya. Baik, saya ucapkan selamat datang bagi yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Dan yang belum hadir untuk segera presensi ke Siakat dan di live chat ya. Baik, kita akan mulai saja langsung pada pertemuan ini, yaitu mengenai teknologi web hosting. Jadi web hosting ini adalah jasa layanan ya untuk lokasi penyimpanan serta perawatan file web milik dari perseorangan atau organisasi agar dapat diakses melalui jaringan internet. Jadi web hosting ini sebenarnya adalah sebuah server ya, jadi server khusus yang disebut sebagai server hosting. Nah, kenapa kita harus menyimpan file di server hosting? Karena dari layanan web hosting ini sudah dikonfigurasi ya komputernya untuk bisa diakses secara global melalui internet, sehingga kita tidak perlu lagi untuk melakukan konfigurasi sendiri atau membuat atau membeli server hosting sendiri yang notabene harga dari komputer server ini cukup mahal. Nah, sehingga dengan model hosting seperti ini ya, maka layanan dari persewaan hard disk atau kapasitas hard disk di komputer server hosting ini akan lebih memadai untuk bisa digunakan ya. Nah, ini web hosting. Kemudian file yang disimpan di dalam server hosting ini ya, yaitu adalah file HTML yang paling utama, yaitu Hypertext Markup Language ya. Nah, kemudian selain HTML ada file PHP, kemudian mungkin ada gambar-gambar di sana, ada suara ya, ada sound, ada lagu, video ya. Karena ada beberapa halaman web yang memang kontennya adalah konten yang ada suara dan videonya ya. Misalnya YouTube ya, itu adalah halaman web yang kontennya adalah konten video ya, paling banyak di sana. Nah, file ini secara khusus akan disimpan di server hosting ya, untuk kemudian bisa diakses oleh pengguna ya atau user yang membuka halaman web hosting tersebut ya. Nah, tipe dari hosting yang tersedia dari beberapa layanan yang ada di internet, ada yang hosting sifatnya gratis ya, atau disebut dengan free hosting. Ada yang shared hosting ya, di mana hosting ini berbagi ya dengan pengguna lain atau pemilik web lain untuk menyimpan filenya di server yang sama ya. Kemudian dedicated hosting ini adalah di mana hosting yang hanya dimiliki ya oleh pemilik web dari satu perusahaan atau organisasi dan disimpan di server hosting khusus ya. Jadi satu server hosting adalah untuk satu pengguna. Kemudian untuk yang keempat yaitu yang collocated hosting ya. Collocated hosting ini pihak perusahaan ya atau pemilik web ya, dia harus membeli sendiri komputernya
memiliki sendiri server hostingnya, kemudian ditempatkan di tempat pengelola hosting untuk web, ya, sehingga di sana ada maintenance dan lain sebagainya. Itu semuanya dimiliki oleh pemilik web, ya. Jadi perusahaan memiliki sendiri server atau komputer yang digunakan untuk hosting itu, ya. Nah, untuk yang free hosting, biasanya free hosting ini gratis ya layanannya, jadi free, tidak dikenakan biaya, dan biasanya untuk para pemula ya, atau orang yang baru belajar tentang web ya, untuk tujuan hobi atau untuk kesenangan ya, atau untuk menguji coba ya halaman web tersebut supaya bisa terpasang di free hosting. Namun demikian, banyak layanan free hosting yang memang digunakan secara serius ya oleh pemilik web hostingnya. Untuk apa? Untuk menampung halaman-halaman web ya yang dia kelola secara serius ya. Jadi tidak apa namanya untuk hobi atau untuk kesenangan, tetapi memang di situ digunakan secara serius ya. Tentu saja di sini ada kelemahannya ya. Jadi untuk gratisnya ini ada kemungkinan kinerjanya lambat atau sulit diakses ya, karena ya free ya, kadang-kadang mungkin down ya, kadang-kadang mungkin tidak bisa diakses ya di waktu-waktu tertentu, sehingga kita perlu ekstra untuk merawat atau memaintenance hosting tersebut. Nah, kemudian untuk contoh dari free hosting ya, atau free domain hosting, biasanya ini akan menjadi satu ya antara layanan domain dan hostingnya ya. Jadi domainnya nanti akan menggunakan subweb ya dari sebuah domain, atau namanya adalah subdomain. Nah, kemudian hostingnya akan menjadi satu dengan layanan dari subdomain tadi ya. Misalnya katakan X10 hosting misalnya. Nah, nanti alamat dari domain kita menjadi nama domain kita .x10hosting.com misalnya, seperti itu ya. Nah, di sini X10 hosting ini storage-nya unmetered ya, jadi tidak dibatasi penyimpanannya. Jadi kita bisa menyimpan file web ukuran seberapapun gitu ya kapasitasnya. Jadi kita bisa simpan di sana. Kemudian bandwidth-nya juga tidak ada batasan ya. Bandwidth ini akan dihitung selama 1 bulan ya. Jadi kalau ada bandwidth yang misalnya katakan dengan kapasitas 20 GB ya, maka dalam 1 bulan itu traffic untuk lalu lintas data dari pengguna atau user ke domain tersebut ya, maka di situ akan dihitung akumulasinya dalam 1 bulan ya. Kalau sudah 1 bulan, maka misalnya katakan bandwidthnya kurang ya, dari 10 GB misalnya, ternyata pada tanggal-tanggal tertentu di akhir bulan itu sudah habis ya, maka nanti halaman webnya nggak bisa diakses ya, karena bandwidthnya habis. Kemudian terkait dengan advertise ini adalah iklan ya, layanan pengiklanan ya. Biasanya kalau web free domain itu biasanya ada advertisement. Nah, di sini free domain untuk X10 hosting itu tidak dikenakan advertisement ya, jadi tidak ada iklan di sana ya, jadi free iklannya. Lalu domainnya yang bisa dibuat adalah 2 subdomain, jadi bukan benar-benar domain ya, tetapi menjadi subdomain, 2 subdomain, 2 add-on domain ya, domain yang bisa ditambahkan, dan 1 parked domain ya, domain yang bisa dipark atau diparkirkan di sana. Kemudian email account yang diberikan yaitu 3 email account, lalu upload metodenya menggunakan FTP, File Transfer Protocol. Scripting supportnya untuk bahasa script server side-nya adalah PHP. Kemudian untuk database supportnya yaitu MySQL, dan control panel ini yang dipakai untuk mengontrol semua halaman web atau file-file web yang ada di server hosting tadi itu menggunakan cPanel ya. cPanel ini sudah umum ya penggunaannya untuk pengelolaan web. Yang kedua ada bytehost misalnya ya. Ini storage-nya terbatas, hanya 1 GB saja. Tapi 1 GB ini pun sebenarnya sudah cukup besar ya untuk menampung file-file web dari, misalnya katakan kita punya template ya, misalnya dari WordPress ya, atau kita punya template misalnya dari Joomla ya. Nah, di situ CMS itu ukurannya relatif kecil. Jadi kalau diinstalasi di sana saya kira
di bed host ini ya, itu sudah lebih dari cukup ya. Kemudian untuk bandwidthnya dibatasi ya per bulan 50 GB, ini pun juga sudah sangat besar ya, 50 GB. Memang ada beberapa website yang pengunjungnya cukup banyak, trafficnya cukup tinggi, maka di sini bandwidth juga harus besar juga ya. Kalau bandwidthnya kecil, trafficnya tinggi ya, mungkin nanti tidak cukup ya untuk kunjungan-kunjungan dari pengguna website. Advertisement-nya non, jadi tidak ada advertise ya, jadi tidak ada iklan di sini. Ini cukup bagus. Kemudian domainnya ada satu subdomain saja, jadi kita nggak bisa membuat lebih dari satu. Kemudian add-on domainnya bisa 5 ya, kemudian 5 park domain ya. Jadi ini lebihannya adalah di add-on dan di park domain. Kemudian email account-nya adalah 5 email account, jadi kita bisa membuat email account berdasarkan nama domain kita atau subdomain kita ya. Itu sebanyak 5. Upload metodenya menggunakan FTP, scripting supportnya menggunakan PHP, database supportnya MySQL, control panelnya agak beda yaitu Vista Panel. Nah, Vista Panel ini tampilannya hampir bisa dibilang mungkin mendekati Windows gitu ya, tampilan Windows. Nah, ini biasanya panel-panel ini sangat baik ya untuk sangat mendukung gitu ya untuk pengelolaan dari domain dan hosting yang kita punya ya, meskipun itu secara free atau gratis. Kemudian ada web free hosting. Nah, ini storage-nya juga 1 GB, bandwidth-nya kecil ya, 5 GB per bulan. Nah, ini kalau untuk blog mungkin ya, untuk web-web yang tidak terlalu banyak pengunjung mungkin ini support ya, sudah cukup untuk digunakan sebagai hosting. Advertisement-nya nol, tidak ada advertise juga. Domainnya cukup banyak, bisa 3 subdomain, berarti kita bisa membuat 3 halaman web ya. Mungkin yang satu untuk forum, yang satu untuk blog, yang satu lagi misalnya untuk portal misalnya ya. Kemudian ada 1 add-on domain saja, part domainnya tidak ada. Email account hanya mendukung 1 email account, jadi hanya diberikan 1 aja. Upload metodenya adalah FTP ya, file transfer protocol. Scripting supportnya adalah PHP, ada tambahan Perl ya. 2 bahasa ini didukung oleh web free hosting karena ada beberapa web yang menggunakan bahasa Perl. Jadi kalau mau yang free, gunakan yang ini yang mendukung atau mensupport bahasa Perl. Database supportnya MySQL, control panelnya custom ya. Nah, itu yang free hosting. Kemudian kita masuk pada shared hosting ya. Shared hosting ini adalah layanan hosting di mana file dari pemilik situs yang berbeda diletakkan bersama pada sebuah server dengan berbeda letak folder atau directory. Ya, jadi artinya satu server hosting dipakai bersama-sama oleh banyak pengguna. Nah, namun bedanya di sini ya, ini berbayar, beda dengan free hosting yang tadi ya sebelumnya disebutkan ya. Namun dengan adanya shared hosting ini kita akan mendapatkan banyak layanan yang bisa dibilang lebih baik gitu ya dari free hosting karena berbayar. Up-nya ya, upstream sama downstreamnya ya cukup terjaga ya. Kalau ada masalah, ada error, nah biasanya akan diberitahu ya lewat email ya, sehingga kita bisa memaintain itu ya dengan baik ya. Nah, layanan ini yang paling umum ya dipakai oleh banyak pemilik situs di internet karena biayanya lebih murah ya, dan ada kepastian ya mengenai app lainnya ya, jadi bisa on terus ya websitenya. Kalau ada masalah biasanya hanya beberapa menit saja atau beberapa jam saja ya karena ada maintenance dan lain sebagainya ya, jadi tidak seperti yang ada di free hosting gitu ya. Jadi ini lebih baik ya dibandingkan dengan yang free hosting. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa free hosting yang layanannya juga cukup baik yang mirip shared hosting. Cuman bedanya di sana kita tidak bisa punya nama domain langsung dengan nama domain yang kita kehendaki. Karena nama domain dari free hosting biasanya kita harus mengikuti nama domain utamanya ya, sehingga kita hanya bisa punya subdomain saja gitu ya. Jadi kita hanya bisa punya itu ya. Nah, shared hosting ini biaya sewanya ya
biasanya terjangkau tadi ya, artinya bahwa individu pun mungkin kalau menginginkan punya halaman web ya masih terjangkau gitu. Ada beberapa pilihan ya yang bisa jadikan alternatif ya. Saya mau hosting berapa mega ya, mungkin 100 mega saja sudah cukup, 350 mega misalnya, atau mungkin 1 giga misalnya. Nah ini kalau pilihan-pilihan ini ada ya, kita tinggal bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah kemudian karena ini digunakan bersama ya, dan kecepatan aksesnya tentunya seadanya ya. Artinya bersama di sini sharing dengan beberapa pemilik web yang lain ya. Nah, cenderung juga mungkin melambat ketika memasuki jam-jam sibuk ya. Jadi karena shared hosting ini digunakan oleh banyak pemilik web, dan pada jam-jam sibuk mungkin pemilik web ini banyak yang mengakses ya. Orang banyak yang mengunjungi situs webnya ya, mungkin saat itu akan cenderung melambat ya. Kenapa ya? Karena trafficnya tinggi ya, pengunjungnya cukup banyak. Inilah shared hosting. Nah contoh dari shared hosting ini adalah www.masterweb.com ya. Ini kapasitasnya bisa 1 GB hingga lebih dari itu, biayanya setup gratis, fiturnya unlimited ya, dan mulai harganya 9,9 ribu perak per bulan ya. Jadi cukup murah ya, 1 bulan 10.000. Kalau kita langganan 1 tahun, hostingnya tinggal 10 kali 12, berarti 120.000 per tahun. Data transfernya unlimited ya, di sini bandwidthnya berarti unlimited baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Kemudian email yang didukung ada POP, Post Office Protocol, kemudian email forwarding ya, bisa forward ya email yang masuk, kemudian bisa auto respon ya. Jadi kalau kita punya email misalnya akun yang paling kita sering gunakan ya, akun primer email kita, nanti kita bisa punya akun di sini, kemudian di forward ya. Kita punya akun email di master web, kemudian akun email itu akan memforward ya ke email primer kita ya. Ini fasilitas forward dan auto respon. Auto respon itu berarti emailnya bisa memberi respon otomatis ketika ada email masuk ya. Nah misalnya kita sedang ada kesibukan ya, kemudian ada hal-hal yang sedang dilakukan sehingga tidak sempat untuk membuka email, maka bisa auto responding ya. Kemudian mendukung subdomain juga ya, ada beberapa subdomain. Ini settingnya ada di master web. Kemudian mendukung FTP account untuk per subdomainnya. Lalu ada SSL di sini sudah bagus ya, ada secure socket layer-nya. Jadi koneksi internet ke sini ya, transmisi data ke sini ya, ke halaman web ini atau ke hosting ini, atau dari halaman web merespon ya request atau paket data yang diminta oleh pengunjung web ya. Ini sudah mendukung SSL atau sudah dienkripsi ya. Kemudian bisa memilih PHP sendiri, database-nya MySQL yang versi 5 ya, yang cukup bagus ya. Nah ini ada contoh lagi paket hosting di ID Web Host ya. Nah di sini mungkin sekarang sudah berubah paket-paketnya karena memang ada beberapa penawaran ya di setiap kurun waktu tertentu gitu ya. Nah ini di paket Charming itu 10.900 per bulan ya, dapat diskon dari 38.900 per bulan jadi 10.000 saja ya. Kemudian paket Qt ya 19.900 per bulan, dapat diskon 55 dari 43.900 per bulan. Nah kelebihan paket Qt, kita dapat gratis domain ya. Gratis domain ini berarti kita tidak perlu mengeluarkan biaya pembelian domainnya. Jadi sudah dapat gratis domain, kemudian dapat paket ya, paket hosting ya, yaitu dengan harga 19.900. Kemudian untuk yang paling populer ini ya, harga promo misalnya adalah Awesome ya. Ini paket Awesome 83.900 jadi cuma 26.900 per bulan. Dapat diskon 68% dan hanya berlaku 897 per hari. Gratis dapat 2 domain ini ya. Jadi ini bisa dibilang ya cukup murah ya. Nah, kita bisa lihat lebih detailnya di sini paket Charming, Qt dan Awesome. Nah, di sini ya. Ini paket Charming tadi space-nya hanya 400 MB. Sementara yang Qt 2 GB, yang
Awesome 5 GB ya, jadi besar sekali di sini. Bandwidthnya untuk per bulan unmetered semuanya ya, jadi tidak ada batasan bandwidthnya. Kemudian mendukung kontrol panel semua ya. Websitenya kalau yang paket Qt yang kecil hanya satu website. Kemudian untuk yang paket Charming ya, gratis domain baru 1 tahun gitu ya. Websitenya juga hanya bisa satu, emailnya unlimited, database-nya unlimited, SSL free ya. Migrasi gratis juga. Jadi kalau kita mau migrasi halaman web juga gratis. Lalu ada fasilitas instant backup ya, backup secara instan. Jadi kita bisa membackup web kita sewaktu-waktu. Nah, yang paket Awesome ini gratis domain seumur hidup ya. Wah, ini jadi kita bisa dapat domain seumur hidup, jadi nggak perlu biaya lagi gitu ya. Dan gratis satu domain tambahan lagi gitu ya. Nah, tapi biayanya ya segitu ya. Jadi kita harus mengeluarkan 26.000 per bulan. Kemudian websitenya bisa kita bikin 11 website ya, emailnya unlimited, database-nya unlimited, dapat SSL gratis, migrasi gratis. Tiap minggu ada apa namanya backup ya, otomatis. Terus kita juga bisa membackup sesuai keinginan kita kapan saja ya, instant backup. Kemudian mendukung Cloudflare CDN, Google Index ya, jadi ini terindeks di search engine Google. Kemudian ada fasilitas tambahan, dapat gratis web ya untuk jualan, dan SEO ya, SEO site audit gratis ya. Nah, ini silakan dipertimbangkan untuk pembeliannya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ini adalah contoh dari free hosting ya, adalah infinityfree.net ya. Jadi kalau kita mendaftar ya, kita sign. Nah, kita bisa memasukkan email dan password, kemudian kita menyetujui ya term and service-nya ya. Jadi kita harus menyetujui karena ini layanan gratis, maka kita harus setuju dengan syarat-syarat yang berlaku ya. Kemudian kita centang I'm not robot ini ya. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa kita bukan robot ya. Kita ini human ya. Jadi yang mendaftar ini adalah human. Kemudian sign up ya. Setelah kita sign up, maka akan mendapatkan verifikasi ya. Verifikasi ke email kita untuk aktivasi ya. Jadi verifikasi ini memastikan bahwa kita punya email yang tadi kita gunakan untuk pendaftaran, dan kita verifikasi bahwa kita bukan robot ya tadi. Maka kita akan cek email kita ya. Nah, di sini email yang masuk adalah dari Infinity Free tadi ya. Kita verifikasi, kita buka aja ini email ya. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul ya salam ya, sambutan dari Infinity Free ya. Kemudian kita verify emailnya ya, kita verifikasi ya, verify email address ya. Nah, setelah diverifikasi maka domainnya jadi ya, karena ini free maka kita menjadi subdomain atau kita hanya bisa mendapatkan subdomain, yaitu Gamsky gitu ya. Misalnya ini nama dari domain kita, Epizai ini adalah domain utamanya ya. Jadi kita menjadi subdomain dari epizai.com ya. Nah, ini halaman website, dan kita centang I'm not robot, passwordnya di generate otomatis nanti ya. Jadi kita tinggal copy paste nanti pada saat login ya, atau kita bisa rubah nanti ya. Nah, kemudian kita create account ya, kita akan create account. Nah, kalau sudah jadi maka kita akan masuk pada cPanel. Nah, di cPanel ini menggunakan cPanel ya. Jadi ada Vista Panel, ada cPanel. Nah, di sini tersedia software yang bisa kita instalasi di halaman website kita ya, di domain hosting kita. Nah, namanya adalah Softculus App Installer ya. Jadi di Softculus App Installer kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi web. Di sini ada juga SEO tools ya, untuk search engine optimization. Jadi supaya dioptimasikan di search engine, mudah ditemukan oleh pengguna web ya, atau orang yang mencari di internet ya, searching web di internet. Nah, maka bisa dioptimasi. Nah, setelah kita klik Softculus, biasanya di sini tersedia beberapa aplikasi web ya, ada WordPress, ada Abante, ada PrestaShop, Joomla, dan seterusnya ya. Nah, masing-masing ini punya fungsi ya.
Misalnya untuk blog ya, untuk portal atau CMS, untuk forum ya, untuk galeri gambar ya. Nah, misalnya kita pilih yang WordPress. Nah, ini contoh dari weblog yang kita buat dengan menggunakan aplikasi CMS yaitu WordPress ya, Content Management System WordPress. Oke. Sekarang kita masuk pada dedicated hosting ya. Dedicated hosting ini adalah layanan hosting di mana file dari pemilik situs diletakkan pada satu server tersendiri, terpisah dari pemilik situs lain ya. Nah, maka ini satu server, satu pemilik situs web. Sehingga akan lebih bagus ya, aksesnya lebih bagus ya. Kemudian trafficnya yang ke sana itu hanya dilayani satu server untuk satu traffic di halaman web tersebut gitu ya. Jadi traffic halaman web yang lain itu tidak dieksekusi ya oleh server itu ya, karena memang di sini satu server tersendiri ya, khusus untuk halaman web dari pemilik situs itu. Nah, karena ini dedicated, biaya sewanya lebih mahal ya, biaya sewanya dibandingkan dengan yang shared ya, shared hosting. Dan kecepatan aksesnya tentu maksimal ya, karena hanya digunakan oleh satu pemilik web ya untuk satu servernya. Beban kinerjanya tinggi dan faktor tingkat keamanan datanya juga lebih bagus ya dibandingkan dengan kalau shared hosting. Contohnya adalah Biznet Dedicated Hosting ya, biayanya Anda bisa lihat biaya bulanannya ini data yang lama ya, nanti ada yang baru silakan Anda buka di halaman webnya di Biznet ya. Biaya bulanannya 7,5 juta, biaya instalasinya 7,5 juta. Operating sistemnya menggunakan CentOS, Linux ya, Linux CentOS atau bisa menggunakan Windows. Prosesornya ini prosesor untuk server ya, yaitu Skylake ya, 4C E3 1230V5, kecepatannya 3,40 GHz. Case-nya aja sudah 8 MB ya, single socket. Memorinya di sini 2x8 ya, jadi 16 GB DDR4 dengan kecepatan speed 2133, mendukung ECC ya, error checking, unbuffer ya, maksimal 64 GB per 4 DIMMs ya. Jadi ini menggunakan dual inline memory module ya, memorinya menggunakan model yang dual inline ya. Jadi di semua sisinya ada chip ya, ada IC ya untuk RAM-nya ya. Nah, kemudian harddisknya mendukung 2x2 TB ya, ini besar ya, 4 TB itu berarti. Kecepatannya 7,2 kilo atau 7200 RPM read per minute ya, kecepatan berputarnya harddisknya. Jadi cukup cepat karena ada yang lebih rendah yaitu 5400 RPM, ini yang tinggi ya 7200 RPM. Ukurannya 3,5 in ya, konektornya SATA 3 ES ya, mendukung juga hot swap, maksimal 2 harddisk ya. Jadi bisa swap ya, berpindah data ya, atau berpindah proses ya, untuk penyimpanan maupun untuk menjalankan aplikasi secara bergantian ya, 2 harddisk. Customer care-nya mendukung 24x7 ya, jadi seminggu 24 jam gitu ya didukung. Bandwidth-nya mendukung 1000 megabit per second, ini untuk Indonesia, untuk dalam negeri ya. Untuk internasional sampai 100 megabit per second ya. Jadi kalau yang di luar lebih rendah ya, 900 megabit per second, jadi lebih sebandingnya 1:10 kalau dilihat perbandingannya. Servis tambahan ada Flash Control Panel ya, ini kontrol panelnya khusus ya, bukan Vista Panel atau C Panel. Nah, di sini menggunakan Flash Control Panel yang terbaru ya. Biaya untuk kontrol panelnya aja sudah 1,5 juta per bulan ya. Nah, di sini biaya instalasi dan sebagainya ya. Kemudian ada C Panel juga bisa ya dipakai ya, atau WHM versi terbaru. Nah, ini biayanya lebih murah, 500.000 per bulan ya, per satu IP ya, satu internet protokol ya, biayanya lebih murah, yaitu 500.000 per bulan. Nah, yang terakhir adalah co-located hosting ya. Co-located hosting ini adalah konsumen bisa membeli server sendiri ya, jadi servernya dibeli ya oleh perusahaan, kemudian diletakkan ke jaringan internet ya. Jadi konsumen bisa masang sendiri jenis OS-nya,
bisa pasang sendiri jenis aplikasinya, kemudian modul dari web servernya yang akan digunakan ya. Nah, ini bisa instalasi sendiri oleh perusahaan. Nah, nanti penyewa akan bertanggung jawab sendiri atas kinerja dari keamanan data dari server ini ya. Jadi bisa dikelola sendiri oleh perusahaan, artinya server webnya ada di perusahaan, atau bisa dikelola oleh ini ya, penyedia layanan untuk server co-located ini ya. Tetapi semua pengelolaannya dilakukan oleh pihak pemilik ya, atau pihak konsumen dari hostingnya ya. Ini contohnya adalah idcloudhost.com ya. Nah, ini spesifikasi dari Central Processing Unit-nya ya. Ini menggunakan satu server cases ya. Jadi case-nya memang case untuk server. Nah, biayanya adalah 1.250.000 per bulan. Nah, Anda bisa lihat nanti update-nya ya di yang terbaru ya. Dia mendukung international bandwidth-nya sampai 15 megabit per second. Kemudian untuk CDN bandwidth-nya up to 100 megabit per second open share. Kemudian Open IXP bandwidth ya up to 1 gigabit per second, ini yang untuk dalam negeri ya. Kemudian untuk UPG up to 1 gigabit per second open share. Free 1 IP, listriknya 300 watt, setup fee-nya 500.000 ya. Ini di icloudhost.com. Nah, demikian pengenalan untuk hosting ya. Jadi hosting adalah tempat di mana halaman web ya atau file-file web disimpan dengan berbagai pilihan ya. Ada yang free ya, kemudian ada yang shared, lalu ada yang co-located ya, dan ada yang dedicated ya. Jadi 4 pilihan ini bisa menjadi pertimbangan untuk halaman web itu disimpan di server ya. Oke, baik, jika ada pertanyaan silakan Anda bisa ketikkan di live chat ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Baik. Baik, jika demikian ya, tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri materi pada hari ini. Kalau Anda merasa materi atau video ini bermanfaat, silahkan Anda like ya. Anda like, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada kuliah ini ya. Terima kasih.